Halo Kak, halo Kak. Halo, halo. Namanya Dieter ya. Iya, Oke, halo Dieter. Boleh open kamera? Oke. Halo Dieter. Aku Emma. Jadi hari ini eh, aku yang ngajak gantiin Kak Randy ya. ya, Oke. Dieter kelas berapa? kelas 6. Oh, oke. Kelas 6. Oke. Sebelumnya udah ini kelas eh, sebelumnya udah belajar coding. Sebelumnya udah belajar coding belum? Atau ini kelas Python ini kelas pertamanya dia atau dulu pernah belajar visual programming nggak? Aku belajarnya AI. Oh, AI. Oke, oke. Oh, AI. Sekarang atau sebelumnya? Belum ya? Oh, I see. Oke, oke. Halo, Aca. Ya, eh, halo. Jadi hari ini aku gantiin Kak Randy ya. Jadi Kak Randy-nya kan tinggalnya di Aceh ya, jadi masih banjir, belum bisa ngajar. Oke, oke. Aceh kelas berapa? Kelas 2 SMP. Oh, oke, oke. Oke, sebelum kita mulai kelas ya, kita main satu game dulu ya. Aku kasih linknya ke Zoom chat. Nanti teman-teman boleh buka nggak usah share screen sih, boleh buka di laptop masing-masing. Ini nama linknya. Teman-teman boleh coba di laptop masing-masing. Ini gamenya untuk melatih konsentrasi. Kita lihat teman-teman fokusnya sejauh apa. Bisa ya linknya. Gitu. Udah mulai agak belum? Udah, belum main. Ya, Nih. memang main. Hey, halo Siavana. Oh bentar ya, kita tunggu satu lagi ya. Oke. Oke, halo Gibran. Oke, kedengaran ya semua suaranya ya. Jadi hari ini saya gantiin Kak Randy karena Kak Randy masih berhalangan. Jadi dia tinggal di Aceh jadi belum bisa ngajar. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman yang lain tuh udah main game. Jadi gamenya itu untuk ngecek gimana konsentrasi kalian. Nah, gimana? Ada yang gak mateng nggak? Susah nggak gamenya? Dia terhama Aceh gimana gamenya tadi? Susah nggak?
Lumayan. Banyak yang gosong. Ya, banyak yang gosong ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ya, berarti karena fokusnya kalian masih suka terpecah kayak gitu. Ya, alasannya ya macam-macam ya. Salah satunya ini, kalau kalian suka nonton YouTube Shorts atau TikTok, nah itu bisa bikin ya fokus attention kita jadi turun. Jadi kita gampang ke distraksi. Oke, oke. Kita mulai belajarnya ya. Oke, sebentar. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar soal string. Nah, minggu lalu udah belajar soal variabel. Variabel itu elemen untuk menyimpan data. Dan biasanya variabel itu punya nama. Biasanya, kadang-kadang kita akan sering lihat variabel di soal matematika. Jadi matematika itu paling suka pakai variabel. Contoh topik matematika yang pakai variabel itu namanya aljabar. Kalau matematika pakainya X, Y, Z, sebagainya. Nah, di pemrograman kita juga punya variabel. Jadi variabel itu gunanya untuk menyimpan data. Nah, di sini ada contoh. Nama variabelnya adalah jam. Oke. Nah, jam ini menyimpan data isinya 6 dan 7,5. Oke. Nah, di sini ada dua kali nih variabelnya dipanggil. Jam sama dengan 6 dan jam sama dengan 7,5. Terus di bawah di print jam. Print itu kan gunanya untuk display jamnya ya. Nah, kenapa ya eh, yang di, yang dicetak itu cuma 7,5 bukan 6? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang bisa tebak? Kenapa yang muncul 7,5? Yang 6 kenapa nggak muncul ya? Oke. Karena itu yang baru dibikin. Iya, benar, benar, Dieter, benar. Jadi, kalau misalnya namanya sama, yang terakhir ya yang dipakai ya. Jadi pertama jamnya sama dengan 6, tapi karena ada jam sama dengan 7,5, yang 7,5 ini menggantikan nilai si 6 itu. Jadi ketika dicetak, jawabannya 7,5. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita juga belajar soal mana variabel yang baik sama nggak baik. Contoh yang variabel yang nggak baik itu contohnya yang kayak A karena terlalu pendek atau yang terlalu panjang. Jadi nggak boleh terlalu panjang dan terlalu pendek. Nah, kita juga sempat belajar soal jenis-jenis tipe data. Jadi ada yang namanya bilangan bulat. Kalau tipe datanya bilangan bulat itu namanya integer, kan? Integer. Kalau misalnya desimal itu namanya float. Nah, hari ini kita akan belajar string. String itu apa? String itu biasanya untuk menyimpan data yang di antara ini. Jadi, biasanya untuk karakter dan bisa juga untuk angka. Nah, tandanya string itu apa? String itu tipe datanya biasanya ada di antara petik 2 atau petik 1. Selalu pakai petik ya. Entah itu petik 2 atau petik 1. Contohnya, contohnya yang ini, yang yang kakak lingkar. Nah, ini meskipun dia angka, tapi dia pakai petik. Nah, ini berarti dia string. Oke. Dan yang ini juga, meskipun dia karakter, tapi dia pakai string. Jadi intinya kalau yang string itu semua yang di antara petik ya. Petik 1 atau petik 2. Jadi ini kalau petik 2 juga boleh. Oke, lanjut. Nah, minggu lalu juga belajar soal input. Input itu untuk bertanya. Jadi program kalau mau bertanya kepada user, itu bisa pakai input. Nah, hari ini kita mau fokus ke string. Oke. Nah, string ini bisa ngapain? Kita bisa tentuin panjang karakter,
Kita bisa potong-potong karakternya, kita bisa cari, jadi kayak cari kata dalam atau karakter dalam kalimat gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Kita punya variabel namanya masukan, isinya adalah tempat yang fantastis. Oke. Terus kita mau cari tahu berapa panjang karakternya. Jadi rumusnya ada codingannya adalah position sama dengan length string. Jadi length itu kepanjangan dari length atau artinya panjang. Jadi panjang karakter. Jadi panjang karakternya adalah 18. Nah, kalau teman-teman coba hitungnya mulai dari sini sampai ke sini ya. Dan spasi itu juga kehitung, oke? Jadi spasi itu juga kehitung satu. Jadi kita punya dua spasi. Dan semua karakternya satu-satu dihitung. Dan hasilnya adalah 18. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah, kalau di string ini dia agak unik dibandingkan tipe data yang lain. Jadi string ini punya bisa dipecah satu persatu karakternya dengan menggunakan indeks. Jadi ada fitur di string namanya indeks. Indeks ini apa? Indeks ini adalah penomoran. Oke. Jadi kalau di tipe data string kita bisa menomori setiap karakternya. Dan penomorannya itu mulai dari angka 0 sampai seterusnya. Kayak gitu. Misalnya ada contoh kalimat, kami pergi berlibur, indeks itu selalu dimulai dari 0 ya. Jadi nanti K-nya 0 dan sampai seterusnya. Yang spasi juga dinomorin. Oke. Gunanya apa ya dinomori? Supaya setiap karakter ini punya identitas unik gitu ya. Dan gunanya apa? Nah, gunanya misalnya kalau kita mau ngambil satu huruf aja, kita bisa pakai indeks tersebut. Contohnya, misalnya kita ada variabel namanya masukan, ya kan? Masukan. Dan kalimatnya adalah kami pergi berlibur pantai yang indah gitu. Misalnya, eh, aku mau ngambil karakter yang cuma K-nya doang. Caranya gimana? Caranya adalah masukkan indeks ke 0. Jadi nanti hasilnya adalah masukkan indeks ke 0 ini adalah huruf K. Kayak gini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau misalnya aku mau huruf P, codingannya seperti apa ya? Aku harus ngambil masukan indeks ke berapa ya? Ada yang tahu? Indeks ke berapa? Ya, indeks ke 5 ya. Kayak gitu. Jadi ini namanya penomoran ini namanya indeks ya, gunanya sebagai identitas dari setiap karakter. Nah, nih kalau dihitung nih jadi panjang nih. Totalnya indeksnya ada sampai 37. Kayak gitu. Lanjut. Nah, misalnya sekarang aku mau pecah nih, cuma mau ngambil kata kami pergi berlibur. Caranya gimana? Kan K-nya itu dari indeks 0. Terus berlibur, terus ada titik. Titiknya itu indeks 19. Nah, untuk 0 sampai 19, aku bisa pakai titik 2. Jadi, 0,2, 19. Kayak gitu. Oke? Kayak gini. Jadi, 0,19. Sampai 19 itu namanya kami pergi berlibur. Nah, misalnya, kalau mau ngambil kami doang gimana? Mau ngambilnya kami. Berarti, feedback 0,0 sampai, titik 2 3. iya benar. Jadi 0,23. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Lanjut. Nah, selain itu, kita bisa pakai indeks ini untuk mencari karakter. Oke. Misalnya di sini mau nyari yang namanya paella. Oke. Kita punya kalimat kita menyukai paella buatan chef. Terus kita mau ngambil huruf
mau ngambil karakter filenya. Soalnya gimana? Kita bisa pakai fungsi yang namanya dot find. Masukkan ini nama variabelnya. Jadi kan di sini masukkan sama dengan kita menyukai Paila button save. Nah, masukkan dot find Paila. Oke. Berarti kita mau cari posisi Paila. Ternyata posisi Paila atau huruf P-nya ada di 14. Jadi jawabannya adalah 14. Jadi selalu huruf pertama dari yang mau dicari ya. Nah, jawabannya 14. Nah, gimana kalau kata yang mau kita cari itu nggak ada? Misalnya, kalimatnya ini sekarang kami menyukai pizza, tapi yang mau dicari adalah paella. Kan nggak ada nih kata paellanya di dalam kalimatnya. Nah, program akan mencetak minus satu. Jadi kalau minus satu berarti nggak masuk, nggak ada datanya. Kayak gitu. Oke? Nah, mungkin coba nih yang lain. Aca, Ahmad, atau Gibran, boleh coba nggak ini? Kira-kira jawabannya apa nih? Posisi satu sama posisi dua. Ada nggak nih? Nih coba ya, aku nomorin angkanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, coba dilanjutin. Nah, kira-kira posisi satu sama posisi dua dapat ya di datanya? Ada nggak? Kan ini masukkan satu, dot find, nyaman. Masukkan dua, dot find, nyaman. Jadi ada dua kalimat ya, mau kita cari, sorry. Ada dua kalimat. Pertama kita ada tulisan nyaman, kita mau tulis nyari ini. Terus yang kedua kita mau nyari yang ini. Kira-kira yang posisi satu dapat nggak ya? Gak dapet karena itu N-nya hurufnya gede. Ya, benar. Kalau yang kedua, ada yang bisa jawab? Yang lain? Aca atau Ahmad? Dapat nggak kira-kira? Dapet karena gak itu lowercase. Ya, karena yang lowercase dapat ada ya, jadi bisa dapat. Oke, kita coba ya. Lanjutin. Ya, jadi yang pertama itu jawabannya minus satu karena nggak ada yang sama persis. Terus yang kedua adalah 9 karena ya ada kata-katanya. Karena sama-sama huruf kecil. Nah, cara ubah huruf besar jadi huruf kecil tuh gimana? Kita bisa pakai fungsi yang namanya dot lower. Jadi, nama variabelnya, terus titik lower. Gitu ya. Itu akan ubah huruf besar jadi huruf kecil. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya mau, kan tadi sebelumnya nggak dapat nih hasilnya. Supaya dapat, kita ubah dulu ke huruf kecil, terus setelah kita ubah huruf kecil, baru kita cari kata-katanya. Oke, kita coba latihan dulu ya. Oke, teman-teman boleh share screen dan mulai jawab pertanyaannya. Semuanya boleh buka platform, terus jawab pertanyaan. Oke, udah bisa ya, coba. Oke, sambil share screen juga ya. Ini bisa share screen. Oke, kita coba bahas yang nomor satu. Mana pernyataan yang benar? Oke, jadi ada 4 jawaban di sini. Yang pertama,
Kalau jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian, jadi kalau misalnya kita nyari kata nggak ditemukan, fungsi akan mengembalikan hasil -1. Oke, itu benar. Oke. Yang kedua yang benar adalah elemen dari string yang bernomor dengan urutan mulai dari nol. Jadi elemen-elemen yang di string itu indeksnya mulai dari nol. Benar. Berarti otomatis yang nomor yang ini salah. Soalnya kan harusnya mulai dari nol. Terus, jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian, fungsi akan mengembalikan hasil nol. Nah, ini salah ya. Ini salah. Kalau misalnya nggak ditemukan, hasilnya ya nggak akan mengembalikan hasil nol. Yang ini benar. Elemen string bisa didapat menggunakan nomornya atau namanya indeks. Terus yang terakhir adalah sebagian dari string bisa dipotong. Jadi kata-kata di string itu bisa dipotong dengan menyebutkan indeks awal dan akhir. Jadi jawabannya oke. Oh. Nah, lanjut coba teman-teman sambil ngerjain. Lanjut ya. Kalau misalnya udah selesai yang nomor 2 sampai nomor 2 sama 3 udah selesai, boleh coba nomor 4. Kalau ada kesulitan boleh ini ya, boleh boleh open kasih tahu atau share screen. Oh, udah boleh coba kerjain dulu soal nomor 4. Dibaca dulu soalnya, nanti baru kita bahas sama-sama kalau ada kesulitan. Kenapa? Oke. Gimana yang lain? Udah bisa, udah selesai nomor 2 sama tiganya? Coba dulu baca nomor 4. Ada yang punya pertanyaan? Yang nomor 4 tentang apa? Yang nomor 4 intinya dia mau kita bantuin ngitung jumlah karakter. Oke. Jumlah karakter. Kira-kira gimana kalau ngitung jumlah karakter? Pakai fungsi yang namanya len. Len. Jadi, len, terus buka kurung, nama variabelnya. Nama variabelnya ini kalimat apa nih? Apa? String variabel yang mana nih yang mau kita hitung jumlah karakternya?
Nah, kira-kira apa nih yang harus dimasukin variabelnya? Ahmad atau Gibran ada yang tahu jawaban? Harusnya apa nih? Kan land terus harusnya apa? Atau Aca ada tahu tahu jawabannya yang baris kedua? Ini kan kita disuruh nyari nih jumlah karakternya. Jumlah karakter dari luar biasa. Luar biasa ini dapatnya dari mana? Dari sini. Oke. Jadi jawabannya untuk menghitung jumlah karakternya adalah len masukkan. Oke, boleh coba semuanya. Cara jalaninnya bisa lewat sini. Nah, terus kalian boleh coba aja. Misalnya asal aja sih nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Dia akan otomatis menghitung ternyata kalimat kalian itu ada 4 karakter atau berapa karakter. Bisa, kalau bisa boleh kasih reaction. Udah selesai tuh. Yang soal nomor 4. Oke, Gibran udah selesai ya. Nah, Gibran kalau udah selesai boleh lanjut ke nomor 5 ya. Coba kerjain dulu soalnya. Dipaham nggak jawabannya? Mintanya apa? Yang lain kalau udah selesai boleh reaction ya. Jadi bisa kita maju ke soal selanjutnya. Amat gimana bisa? Aman gak aman? Aman. Oke, lanjut ya. Yang lain kalau yang udah bisa boleh lanjut ya. Kalau nomor 5, nomor 6. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5, nah kalimatnya ada panjang. Kita mau ngambil yang angka 2, angka 7, sama angka 9. Caranya gimana? Teman-teman hitung manual. B ini 0, oke. Terus hitung 1, 2, seterusnya. 2 ini kira-kira nomor nomor berapa? 7 ini nomor berapa dan 9 ini nomor berapa? Kayak gini, dikasih penomoran. Kok kita hitung. Misalnya, 2 kayak indeks nomor 9. Coba. 9, 10, misalnya kita coba dulu. Testing aja. Nah, ternyata kurang dikit lagi. Nah, jadi kita hitung. B-nya 0, A-nya 1, sampai nomor 2. Ternyata nomor 2 itu ada di urutan nomor 9. Nomor 7 ini ada di urutan 12. Dan 9 ini ada di urutan 19. Maka jawabannya adalah 9, 12, dan
19. Terus kalau udah, aja. Oke, lanjut. Udah semua ya, yang nomor 5? Atau ada yang masih belum? Oke, udah. Oke, lanjut ke yang ini. Kalau yang ini, dia mau motong kata-katanya jadi pandangan laut aja. Caranya gimana? Berarti misalnya 0, kan P-nya di indeks 0 ya. Terus hitung sampai laut itu berapa misalnya. Misalnya ya. Kita bisa pakai titik 2. Nah, oh ternyata pandangan itu sampai 10 gitu. Misalnya kita lanjut gitu. Misalnya. Nah, ternyata sampai laut itu 14. Ada yang punya kesulitan? Oh, ada yang masih di nomor 4 ya? Ada yang kalau ada yang masih nomor 4, ini kan disuruh ngitung panjang karakter ya, pakainya len. Jadi kayak gitu. Jadi panjang karakter dari variabelnya, yaitu masukkan. Oke. Lanjut, ada yang masih di nomor 5. Nomor 5 caranya adalah kamu hitung dari sini 0, hitung manual sampai 2 nih berapa? Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan? Sampai N itu 7, spasinya juga dihitung. 8, 9 gitu. Jadi ini 9. Oke. Nomor 2 itu 9, koma itu 10, spasi itu 11, jadi 7 itu 12. Dan seterusnya gitu. D2, 7, dan 9. Oke. Oke. Udah ya? Ada yang masih belum? Sampai nomor 5, ada yang di bawah nomor 5? Nggak ada? Nomor Oke. 4 gimana, Kak? Nomor 4, yang ini. Iya. Ini ngitung jumlah karakter ya. Jumlah karakter tuh pakainya len. Mas buka kurung. Yang mau dihitung tuh apa? Masukkan. Terus tinggal langsung dicoba aja. Saya Hmm. tes. Oke. Jadi itu intinya len itu untuk menghitung jumlah karakter. Yang mau kita hitung jumlah karakternya adalah variabel masuk. Oke.
Lanjut. Ya, yang ini tadi udah saya jelasin ya. Ini kamu hitung indeksnya dari 0 sampai nomor 2 berapa, sampai 7 berapa, dan 9 berapa. Oke, yang 6, pandangan laut. Kayak kita mau ngambil kata pandangan laut. P-nya kan dari indeks 0, ya kan? 0. Terus titik 2. Sampai berapa? Ya kalian hitung. 0, 1, 2, 3, 4. Sampai berapa itu T-nya? Misalnya, ya kalian boleh coba-coba, jadi nggak apa salah. Misalnya, oh ternyata sampai 14. Berarti T-nya ada di nomor 14. Coba ya, aku lihat. Ada yang masih belum. Kok nggak bisa, Kak? Yang mana? Yang nomor 4 nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut, coba share screen. Hmm. Bisa share screen. Coba share screen. Yang lain boleh share screen juga ya. Jadi kalau kalian progresnya udah sampai nomor berapa bisa saya bantu. Nggak perlu nunggu yang lain. Kalau mau share screen ada tombolnya share yang di bawah yang warna hijau. Terus bisa pilih yang mana yang mau di-share. Oh. Ah, iya belum selesai karena kamu harus isi dulu datanya di bawah di sini. Itu loh yang tinggal ke ulasan pertanyaan diisi kata-katanya. Oh, Ini pilihnya yang checklist ya. iya, Kak. Tadi kamu coba di stop dulu. Pilihnya yang checklist yang ini. Ah, isi apa aja tes misalnya. Enter. Terima Ya kasih, Kak. kayak gitu. Oke. Yang lain boleh lanjut ke soal selanjutnya. Boleh coba kerjain sendiri dulu. Nanti sambil aku lihat ada kesulitan di nomor berapa. Oke. Nomor 7 ada yang udah. Oke. 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 Buat yang nomor 6 dihitung ya pakai titik 2. Jadi P-nya itu ada di huruf berapa? Nah, aku coba chat. Di chat. Oke, bentar ya. Aku coba share screen lagi. Oke, buat yang masih di yang di nomor 7 yang kesulitan, caranya adalah kalian baca dulu soalnya. Oke, yang nomor 7 kalian baca dulu soalnya. Itu intinya dia minta kalian cari kata-kata kalau kalian disuruh masukin makanan favorit. Terus kalian disuruh cari apakah ada kata-kata kue coklat atau ada kata-kata barbecue nggak di dalam jawaban kalian. Kalau ada, print posisinya, posisi karakternya dari nomor berapa. Caranya adalah, aku kasih tahu contohnya satu, nanti kalian lanjutin ya buat yang hasil nomor 2. Jadi yang kayak gini, terus makanan, ya kan? Dot, kita pakai fungsi find. Yang mau kita cari apa? Misalnya kue coklat, jadi cari satu. Terus kita coba, kayak gini. Terus kita coba aja kalimatnya, misalnya kue coklat barbecue. Atau kalau kalian bingung, kalian boleh coba kata-kata yang di sini. Kue coklat sama es krim, gitu kan. Kue coklat sama es krim. Nah, ini udah ada nih kue coklat 0.
kue coklat nol. Ini udah bener nih. Tinggal lanjutin yang barbecue. Caranya gimana? Mirip kayak ini. Yang barbecue mirip kayak ini. Tinggal di copy, taruh di bawah. Cuma kali ini bukan hasil satu, tapi hasil dua. Terus yang dicari bukan satu lagi. Bukan kue coklat lagi, tapi kita cari barbecue. Satu, dua, tiga, empat. Terus yang ini juga dicari. Oke? Teman-teman yang nomor 7 boleh lanjut. Aca gimana nomor 6-nya bisa? Ya, oke. Yang nomor 7, yang kerja nomor 7 bisa. Kalau nggak bisa, boleh open mic. Kalau bisa, kita pindah ke nomor 8. Oke, lanjut. Kita ke nomor 8 ya. Teman-teman yang bingung yang nomor 7 saya taruh di chat juga supaya nggak ketinggalan. Aku kayak gini nggak bisa, aku nggak bisa itu nggak bisa itu edit. Kayak gini, harus dimatiin dulu, harus di stop dulu. Kayak gini, kalau kamu mau edit, stop dulu di sini. Yang perseginya ditekan dulu, baru boleh edit. Misalnya kalau Anda kayak gini, tiba-tiba mau edit, pencet yang perseginya, kayak gini, baru boleh edit. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Udah bisa semua yang nomor 7? Kita nomor ke 8. 8 hampir mirip, kayak nomor 7. Disuruh nyari kata tempat yang sepi dan kata-kata enak. Bedanya, kalimat masukannya ini harus diubah ke huruf kecil dulu. Jadi masukkan dot lower. Kayak gini. Sisanya, kayak gini. Kan disuruh nyari kayak gini ya. Mirip kayak soal nomor 7. Kayak gini. Terus yang dicari adalah, oh sorry, cari satu. Terus bikin kayak gini. Masukkan kecil. Dicari, kata-katanya dicari satu. Terus yang ini hasil satu. Lanjut lagi yang satunya lagi, yang cari dua.
Ya, yang ini tinggal dilanjut lagi ya. Kayak gini. Hasil 2. Dan tadi kita udah bikin yang buat cari 2, cari 1. Ini tinggal bikin lagi cari 2. Ahmad gimana bisa nomor nomor 6-nya bisa? Bisa Kak, bisa. Dieter gimana nomor 6-nya bisa? Oke. Yang kalau yang masih lanjut nomor 8 tinggal kayak gini. Jadi hampir mirip kayak nomor 7. Yang dicari itu kata tempat yang sepi dan enak. Bedanya cuma diganti dulu jadi huruf kecil. Aman, nomor 8. Kalau ada yang udah kerja nomor 8 boleh lanjut ke yang bintang ya, kalau bisa. Amat yang nomor 5 masih salah ya, cara ngitungnya masih salah. Bangunan 2 itu posisinya ada di mana? Bangunan 2 itu ada di indeks nomor 9. Kayak gini Amat, aku taruh di Zoom chat. Ada di posisi nomor 9. Bangunan 2 yang nomor 7 itu ada di posisi 12. Kalau nggak bisa jawab. Nggak bisa lanjut. Oke. Main gimana coba? Oke. Nomor 8 belum. Oke, lanjut ke bintang-bintang yang lainnya kalau bisa. Kalau ada yang bisa jawab. Oke. Oke. Lanjut, kita bahas yang tadi ada yang masih belum selesai nomor 8. Nomor 8, jawabannya aku taruh di Zoom chat ya. Kalau ada yang masih ketinggalan nomor 8.
Oke, kita bahas yang bintang satu. Coba kita bahas sama-sama yang bintang. Oke, kelihatan ya. Oke, nomor soal pertama. Kunjungi rumah 13, terus print. Ya, ini gampang ya, yang ini di sini. Terus enak murah. Cari kata enak di mana? Nah, ini karena enaknya huruf besar, huruf kecil, jadi nggak ketemu. Jadi minus satu. Terus kunjungi rumah 5. Terus FB 15. Indeks nomor 15 itu apa? Kalau kalian hitung, itu ada di nomor 5. Terus rumah indah, diubah ke huruf kecil. Terus cari kata-kata rumah. R itu ada di posisi pertama atau indeks 0. Itu di sini. Gimana, Dieter? Udah bisa nomor 8? Udah, oke. Oke, semuanya udah ya. Ada yang masih belum bisa sampai nomor 8? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya ke topik selanjutnya. Gimana susah string dibandingin yang minggu lalu? Atau masih gampang? Masih gampang? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita mau kita mau belajar namanya interpreter. Apa itu interpreter? Oke, jadi ini misalnya ada codingan. Oke, Aku izin kata dulu ya ke bawah. oke, oke. Kalau ada yang mau ke toilet boleh ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Nah, apa itu interpreter? Jadi sebenarnya komputer itu cuma paham angka 0 dan 1. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma komputer sih. Semua yang ada logika komputernya, misalnya kayak handphone, komputer itu cuma paham 0 sama 1. Jadi kenapa bisa paham bahasa pemrograman? Oh, sebentar, kita cek ada aja. Kak, izin off kamera mau ngecas. Oke. Nah, kenapa paham bahasa pemrograman kita? Itu karena adanya interpreter ini. Jadi interpreter ini gunanya mentranslate bahasa kita ini, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini atau bahasa Python ini ke 0 dan 1 kayak gitu. Jadi pada dasarnya komputer itu atau HP juga mirip, nggak bisa paham eh, bahasa kita. Mereka pahamnya 0 sama 1. Jadi hari ini kita belajar interpreter. Interpreter itu gunanya untuk menerjemahkan bahasa kita atau bahasa pemrograman ke bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu 0 dan 1. Kayak gitu. Nah, ini di sini ada yang error nih programnya. Ada yang bisa kasih tahu errornya kenapa? Nggak kelihatan error, tapi ada yang salah aja dari program ini. Ada yang tahu jawabannya? Clue-nya ada di sini. Clue-nya ada di baris yang ini. Kenapa ya? Kok salah ya? Ada yang tahu salahnya? Jadi di sini nggak terlihat error, tapi salah. Kenapa?
Karena niatnya kan tanya nilai kenyamanan hotel dari 1 sampai 5, kan kayak rating gitu. Terus yang kedua nanya nilai untuk makanan dari 1 sampai 5. Harusnya di total rating, poin pertama ditambah poin kedua. Kalau poin pertamanya ngasih angka 3, poin keduanya ngasih angka 4, harusnya total ratingnya adalah 7. Tapi di sini hasilnya jadi 3,4. Kenapa salah? Kenapa bisa salah? Kenapa bisa jadi 3,4 dan bukan 7? Karena secara by default, input ini hasilnya adalah dalam bentuk string. Oke? Input ini dalam bentuk string. Jadi ketika string ditambah dengan string, itu jadinya bergabung. Jadi 3,4, bukan jadi matematika. Ya, kalau solusinya adalah, kalau mau dibenerin jadi 7 adalah diubah ininya, integer. Tambahin integer di depan. Integer input. Kayak gitu. Baru nanti hasilnya bisa 7. Kayak gitu salahnya. Nah, ya, balik lagi tadi komputer cuma paham 1 sama 0. Jadi komputer tuh nggak paham bahasanya kita. Makanya butuh yang namanya interpreter untuk mentranslate semua perintah kita jadi 0 dan 1. Jadi lanjut, ya interpreter adalah memahami dan menjalankan perintah. Jadi yang menjalankan codingan kita itu interpreter. Oke. Nah, karena tadi input itu by default mengeluarkan string dan bukan angka, pas ditambah jadi aneh. Jadi solusinya adalah ditambah integer. Supaya ketika ditambah, dia jadi angka 7. Kan 3,4. Nah, ini juga mirip nih. Ya kan? Di sini ada berapa variabel ya? Ada yang bisa jawab ada berapa variabel di sini? Ada berapa variabel? Di sini ada 3 Tiga. variabel. Ya, 3. Tiga. Hari, bulan, dan tanggal. Oke. Pertama harinya 14, bulannya 11. Terus diubah str ini apa? Ini untuk mengubah tipe data. Jadi kita awalnya tipe datanya integer. Kita mau ubah jadi string. Jadinya makanya pakai str. Oke. Setelah kita ubah jadi string, baru boleh digabungkan. Jadi di sini kita menggabungkan angka 14 sama 11. Untuk menggabungkannya kita pakai operator tanda tambah. Ah. Jadi di matematika kita ada kalinya pakai asterisk atau bintang. Kita juga ada tanda tambah kan. Nah di string juga sama. Nah ini contohnya kalau di string tanda tambah itu berarti kita mau menggabungkan kata. Kalau tanda kali ini atau bintang ini berarti kita mau mengulang kata. Contohnya 3 bintang keren, jadinya keren keren keren. Kalau 4 bintang keren, jadi kerennya ngulang 4 kali gitu. Jadi kalau uh, bintang digabung sama string, itu berarti mengulang kalimat. Kalau kalimat string ditambah string, itu jadinya menggabungkan kalimat juga. Tapi kalau string, bintang string yang bawah ini, nah ini nggak boleh. Karena nggak bisa, harus ada angkanya. Kayak gitu. Kalau untuk matematikanya sama ya, kalau untuk angka ya tambah ditambah. Kalau bintang itu dikali. Oke. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, lanjut. Boleh share screen atau boleh mulai kerjain soal yang selanjutnya. Ke home lagi, kerjaan yang part 2 ya. Apa itu interpreter? Ya, teman-teman boleh coba dulu. Nanti baru kita bahas sama-sama.
Oke, oke, kita bahas sama-sama. Oke, nomor satu. Pilih pernyataan yang benar tentang interpreter. Oke. Yang pertama adalah interpreter memahami bagaimana cara melaksanakan sebuah perintah berdasarkan data type. Terus komputer hanya memahami sinyal nol dan satu. Dan interpreter itu program yang memahami dan melaksanakan perintah dari bahasa pemrograman. Terakhir, fungsi str atau string digunakan untuk mengubah data type string. Jadi ada 4 jawabannya. Oke. Lanjut yang nomor 2. Yang mana yang mencetak string dan yang angka? Yang string itu kalau kalian cari yang sama-sama petik, ya kan? Itu string. Kalau yang angka itu kalau kalian cari yang ada integernya, itu berarti angka atau yang memang ada angkanya. Intinya yang nggak ada petik. Kalau ada petik, harus ada tulisan integernya. Kayak gitu. Terus yang mana yang error? Error itu kalau string digabung dengan integer. Nanti itu error. Oke. Kalau udah, boleh lanjut yang ngetik dulu. Hmm, udah pada selesai tuh. Ada yang masih ketinggalan nomor satu? Ada yang masih ketinggalan soal nomor satu ya? Aku, oke. Oh ya, bentar aku share screen lagi. Nomor satu yang ini ya, ada 4 jawabannya.
Oke. Dan nomor 2, bedanya string, angka, sama error. Kalau integer digabung dengan string, itu error. Oke. Oke, lanjut. Kalau kita lihat udah pada selesai. Oke, udah pada nomor 4 kan? Oke, kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, kalian disuruh mencari error dan memperbaiki errornya. Oke. Oke, nomor 5. Cara paling gampang untuk mencari error, ya tinggal dijalanin aja. Nanti kalian bisa lihat errornya di baris ke berapa. Misalnya di sini, errornya di baris ketiga. Nah, apa yang salah? Ternyata ini ada yang petik 2, ada yang petik 1. Jadi harusnya diseragamin aja, misalnya pakai petik 1. Kayak gini. Terus kalian jalanin lagi. Oke, nomor 4 salah lagi. Nomor 4, di sini dia maunya apa? Kota, distrik, dan rating. Kita cek programnya. Oh, ternyata kita mau disuruh menggabungkan kata kota, terus strip distrik, strip lagi, rating. Nah, caranya gimana? Untuk menggabungkan, kita pakai tanda plus. Jadi kita pakai plus di sini, terus plus di sini, plus di sini, dan plus di sini. Begitu. Terus, kita coba kerjakan. Kota. Soalnya kota. Ya, oke. Rating. Tes. Atau apa. Apa aja. Kayak gitu. Oke. Coba teman-teman kerjain. Oke. Kalau udah boleh ke nomor 6. Oke. Aku taruh di Jungcat ya. Kalau ada yang ketinggalan yang nomor 5. Ada yang di bawah soal nomor 5? Nggak ada ya? Atau ada? Nomor 2, nomor 3 yang belum selesai? Oke. Kita ke nomor 6. Oke, benarkan masalah. Nah, ternyata mirip nih, disuruh benerin error. Kita coba, kita jalanin. Oh, ternyata errornya ada di nomor 4 misalnya. Data klien. Data klien ini ngapain? Nah, kita cek data klien ini harusnya menggabungkan nomor ID, terus nama keluarga, dan tour. Gimana cara menggabungkan? Kita pakai tanda tambah kayak tadi. Misalnya, nomor ID ditambah nama keluarga. Kalau kalian lihat, ini ada slash-nya. Oke, ada garis miring. Caranya gimana? Mirip kayak gini. Mirip kayak tadi di soal nomor 5. Kayak gini. Nama keluarga. Terus tambah lagi. Pakai petik miring lagi. Terus tour. Kayak gini.
Terus coba dijalanin. Oke, ternyata error. Name Johnson is not defined. Kenapa error? Karena harusnya ini dalam bentuk string. Kalau string itu harusnya pakai petik. Kita coba lagi. Oke, yang ini juga sama, harusnya pakai petik. Ya udah kita tinggal pakai petiknya. Gitu. Kalau udah dicek. Nah, error lagi. Unsupported operand at integer dan string. Ternyata integer sama string itu nggak boleh digabung, nggak boleh pakai tanda tambah. Yang boleh pakai tanda tambah itu ya salah satu aja. Kalau integer integer semua, kalau string string semua. Nggak boleh integer ditambah string. Terus solusinya gimana? Solusinya yang integer harus diubah jadi string supaya seragam. Caranya pakai fungsi namanya str. Terus kita coba. Oke, berhasil. Coba ada yang nggak bisa nomor 6. Kalau udah bisa boleh baca soal nomor 7. Coba dikerjain. Hmm. Kalau di Zoom chat, kalau ada yang ketinggalan, kita mulai maju ke nomor 7. Hey, nomor 7 mirip kayak tadi yang latihan nomor 1. Kita disuruh membuat kata Kate sama Jim. Caranya gimana? Dari indeks gitu. Oke. Jadi kalian nanti print nama satu ditambah slash ini kan nama 2. Nah, pertanyaannya adalah nama satunya nih urutannya gimana nih? Nah, ini coba ya nanti teman-teman otak-atik sendiri. Kate ini kan huruf pertamanya K. Kate sama Jim berarti 0 sampai 4 misalnya. Terus yang ini misalnya berapa? Terus ya teman-teman coba-coba aja. Nah, ternyata salah nih. Yang Kate-nya udah bener, Jim-nya belum. Nah, dibenerin aja. Misalnya, nah, dikit lagi nih. Coba nanti teman-teman tes ganti. Harusnya berapa? Ini mirip kayak soal sebelumnya nih. Disuruh pakai indeks. Ini masih salah yang ini. Coba ya nanti teman-teman cek. Gimana supaya jadi Cat dan Jin. Kalau di Zoom chat. Kita coba kan nomor 4.
Ada yang masih di nomor 6? Kak. Oke, bisa ngerjainnya? Bingung yang di tulisan ini Kak. Yang Coba di nomor share screen. yang tiga. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu kan masih 1245 itu sama Johnson. Zanzibarnya belum. Caranya gimana yang Zanzibar? Yang tour itu. Ditambah, Ah, terus pakai kayak gini lagi. Mm-mm. Ditambah, tambah dulu. Mm. Terus tour. Oke, bener. Lanjut, nomor 7. Ada yang masih nggak bisa nomor 7? Coba dibaca dulu soal nomor 7 kenapa. No, oh, ada yang masih nomor 7 masih banyak yang salah ya. Kita cek. Ada yang boleh share screen mungkin salah satu mau jadi contoh. Boleh salah satu share screen biar aku kasih tahu salahnya. Ada yang mau share screen nomor 7 biar aku kasih tahu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa cek. Salah satu yang belum selesai nomor 7 boleh share screen. Oke, editor, oke boleh. Oke, coba dijalanin. Oh, terlalu. Nah, loh, udah bener kok. Tinggal tambah plus aja. Oh, kenapa salah? Coba dicek ke kanan. Balik lagi tadi. Contohnya apa nih? Nah, ada tulisannya apa? Hadiah kan? Bonus. Jadi di sininya harus ditambah. Jadi printnya teman-teman boleh cek ya, share screen-nya si Dieter ya. Jadinya print setelah di dalam print itu harus tambah print hadiahkan bonus titik dua seperti kayak gini. Yang lain boleh sama sambungin baru baru ada tanda tambah nama satu dan selanjutnya depannya kurang jadi kalian harus cek hadiahkan bonusnya di iniin. Koma ya ya kayak gitu. Nah kayak gitu yang lain boleh coba sekalian hadiahkan bonusnya kurang. Oke. Oke, boleh lanjut boleh lanjut ke nomor 8. Dibaca dulu soal nomor 8. Kalau ada yang masih bingung, nomor 7 boleh share screen. Yang lain boleh lanjut nomor 8.
Tuh, aku taruh di Zoom chat ya, buat yang ketinggalan nomor nomor 7. Oh, kayaknya ada typo, sorry. Ini ada yang ketinggalan nomor 7. Oke, soal terakhir, nomor 8. Kita bahas nomor 8. Nomor 8 itu mirip kayak nomor yang, oh, kita lihat mirip nggak sama yang lain. Oh, oke. Mirip kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita coba ya kerjain. Aku share screen. Nah, ya ditanya soalnya apa nomor 8. Ditanya, disuruh tanya, tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Apakah apa yang tidak kamu sukai gitu. Terus digabung. Berarti pakai apa? Pakai input gitu. Berarti teman-teman masukin inputnya apa? Isi rating misalnya tambah dengan input. Tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5. Terus lanjut. Bikin satu variabel lagi. Apa yang tidak kamu sukai? Terus nanti kalau udah digabung kata-katanya. Di print. Rating sama masukan. Bentar, bentar. Ini. Ada yang di bawah nomor 7 atau nomor masih di nomor 6? Coba aku cek ya. Daripada stop share. Kalau ada yang ketinggalan boleh cek di Zoom chat. Aku sambil cek yang lain. Oke, lagi ngerjain nomor 8. Oke. Dibaca dulu soalnya. Oh, oke. Nomor 7. Oke. Oke. Eh, Gibran mungkin boleh share screen yang nomor 7 kalau ada kesulitan biar aku bantu. Oke. Oke. Nah, kan ini JI ya. Harusnya Jim ya. Berarti angka yang terakhirnya bukan 11 kan? Gimana supaya ada M-nya?
Berarti bukan 11 tambah satu digit lagi kan? Berarti bukan 11 tapi 2. Coba diganti jadi 12. Nah, udah hampir mirip, tapi kamu coba cek lagi sama outputnya. Coba cek di soal. Apa yang beda nih? Kenapa jawabannya belum benar? Coba klik yang ungu-ungu ini. Hmm. Yang ini. Oke, kamu lihat ada titik duanya. Gimana cara taruh titik dua? Titik duanya taruh di mana? Ya, oke. Boleh disubmit. Ya, kayak gitu. Lanjut nomor 8. Nih. Ahmad, gimana nomor 7-nya bisa nggak? Boleh share screen? Oke, kenapa bisa salah? Karena ini Ahmad pakai petik satu, di sini pakai petik dua. Jadi harusnya petik satu aja. Oke, coba lagi. Oh, ini printnya nggak pakai sama dengan, dihapus sama dengannya. Oke, coba lagi yang ini. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Nomor 8, teman-teman boleh bikin input. Jadi ada dua input di sana. Apakah yang tidak kamu sukai? Terus, oke. Kita coba cek yang belum selesai nomor 8. Ini udah selesai. Oke. Oh, mungkin Aca boleh share screen nih nomor 8 biar teman-temannya sambil belajar juga. Kenapa error? Oke. Nah, ya, coba dimasukin. Tolong beri penilaian. Oh, kenapa yang ini salah? Karena ini harusnya pakai input juga. Jadi ini inputnya kurang nih. Di stop dulu coba programnya. Ini sama dengan input. Ya, inputnya kurang. Oke, boleh dicoba lagi. Ya, teman-teman yang lain boleh sambil lihat ya. Siapa tahu teman-teman ada yang salah. Kayak gitu. Oh, kok ada yang ya, oke, udah benar. Oke, good job. Oke, siapa lagi yang belum? Coba aku lihat. Ada yang belum selesai nomor 8. Dieter bisa nomor 8. Oke, bisa. Terus yang lain, Gibran oke. Ahmad bisa nomor 8. Bisa nomor 8 ya. Oke. Mungkin sambil nunggu, sambil bahas, kita coba bahas. Hari ini berarti kita belajar apa ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin satu orang satu ya. Hari ini kita belajar soal string. Nah, yang lain. Mungkin satu orang satu nih. Stringnya tadi belajar stringnya diapain nih? Bisa diapain aja. Mungkin siapa mau mulai duluan? Nah, pakai pakai nomor-nomor. Iya, pakai nomor-nomor. Namanya indeks. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Bisa ditambah-tambah. Iya, bisa digabung-gabung pakai tanda tambah. Oke, lanjut. Siapa lagi yang belum? Stringnya bisa di ngapain lain?
Jadi, ada yang masih inget stringnya bisa diapain lagi? Atau ini, bisa cari. Kalau cari apa? Dot apa? Atau cari apa panjang karakter. Kalau panjang karakter tuh dot len. Kalau cari kalimat, cari kata apa? Dot. Pakai pakai titik dua untuk feedback sama masukan-masukan. Oh, itu titik dua. Titik dua itu untuk memotong karakter, slicing, benar. Kalau mau cari kata, kita pakai dot find. Terus, kalau mau jadi ubah huruf kecil, kita pakai dot lower. Gimana? Susah nggak? Susah menurut kalian dibandingin sama yang variabel kemarin, susahan mana? Susah mana? Atau masih gampang? Masih gampang? Oke, ya mungkin segitu aja topik kita hari ini. Minggu depan mungkin akan diajar lagi oleh sama tutornya yang lama ya, Pak Kak Randy. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Nah,